Pemerintah telah menyerahkan draft akhir rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP kepada Komisi 3 DPR RI. Draft tersebut salah satunya memuat aturan soal penyerangan hingga penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Disebutkan bagi orang yang berani menghina Presiden atau Wakil Presiden, maka dapat terancam pidana 3,6 tahun penjara. Penyerahan draft RKUHP dari pemerintah dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiarich atau Edi kepada DPR RI. Momen itu terlihat dalam rapat kerja Komisi 3 dengan pemerintah yang digelar pada Rabu 6 Juli. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Pangeran Khairul Saleh pun menerima naskah RUU tentang KUHP yang telah disempurnakan. Dalam pasal 217 disebutkan orang yang menyerang Presiden dan Wakil Presiden secara fisik dapat dihukum penjara paling lama 5 tahun. Kemudian RKUHP juga menjelaskan aturan terkait penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 218. Disebutkan bahwa orang yang menghina Presiden maupun Wakil Presiden dapat dihukum 3 tahun 6 bulan penjara. Dikutip dari tribunnews.com, Edi menjelaskan mengenai perbedaan penghinaan dan kritik. Tidak termasuk penghinaan apabila kritik dilakukan untuk kepentingan umum, seperti melindungi kepentingan masyarakat. Masyarakat boleh menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruknya. Edi menambahkan, kritik ini tidak dilakukan dengan niat merendahkan atau menyerang harkat dan martabat, menyinggung karakter atau kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pidana tersebut bisa diproses jika yang mengadukan adalah Presiden maupun Wakil Presiden ke aparat penegak hukum. Terkait pasal 218 ayat 2 yang menyangkut penyerangan harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden. Jadi kami menambahkan di penjelasan mengenai kritik yang dimaksud dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan atau Wakil Presiden. Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan atau dilakukan dengan cara yang objektif. Kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden. Kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat. Dan selanjutnya kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat, menyinggung karakter atau kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden.